Ucapan Reva membuat para hadirin tertegun sejenak. Semua orang menatap Reva dengan tatapan kosong dan bertanya-tanya apa maksud dari ucapan Reva. Vincent mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa yang kau katakan?" Dengan lembut Reva berkata, "Itu normal kalau kau tidak menyadarinya. Satu tubuh dengan dua jiwa jarang terjadi. Apalagi kondisi penyakitnya juga sangat istimewa." Vincent tampak semakin bingung. "Apa yang kau gumamkan itu?" "Satu tubuh dengan dua jiwa, apa maksudnya?" Reva mengabaikannya. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu kiri si pasien. Setelah itu, tiba-tiba Reva bertindak. Dia mengambil jarum yang ada di sebelahnya dan langsung menusuk pembuluh darah di sisi kiri leher si pasien dan mengeluarkan darah segar. Vincent langsung berseru, "Apa yang kau lakukan?" "Aku baru saja menyembuhkannya. Dia belum pulih sepenuhnya." Kau menyentuh dan menusuknya dengan sembarangan seperti itu akan membuat kondisi penyakitnya kambuh lagi." Para dokter yang ada di lokasi acara juga mengerutkan keningnya. Sebagai dokter, mereka sangat jelas bahwa tindakan Reva tadi sangat berbahaya. Reva mengabaikan mereka dan menyerahkan jarumnya pada Dokter Hale. Minta seseorang untuk mengujinya, terutama golongan darahnya. Dokter Hale tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Reva, tetapi dengan cepat dia mengaturnya. Ada banyak peralatan medis di tempat itu dan ada banyak profesional yang menunggu juga. Sebuah tes golongan darah sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat serta hasilnya juga dapat diketahui dengan cepat. Seorang dokter mengerutkan keningnya dan berkata, "Golongan darahnya sudah tercantum dalam rekam medisnya. Apa gunanya melakukan tes golongan darah sekarang? Selain itu, memangnya kondisi penyakitnya berhubungan dengan golongan darahnya?" Dokter lain juga ikut mengangguk-angguk. Selama bertahun-tahun mereka menjadi dokter dan mendalami kedokteran, sama sekali belum pernah melihat metode pengobatan seperti yang Reva lakukan. Reva tertawa kecil. Tidak lama kemudian, laporan hasil tes golongan darah sudah keluar dan hasilnya sangat mengejutkan. Sampel darah yang diambil Reva, golongannya berbeda dengan golongan darah yang tercantum di rekam medis. Di lokasi acara langsung terjadi keributan. Bagaimana mungkin? Mengapa golongan darahnya bisa beda? Apakah terjadi kesalahan? Apa uji sampel golongan darahnya bermasalah? Coba dilakukan tes ulang. Pasti ada masalah. Dokter Hale juga terkejut. "Tuan Lee, apa yang terjadi sebenarnya?" Reva berkata dengan kencang, "Tidak ada masalah dengan tesnya. Sama sekali tidak ada kesalahan. Karena memang ada dua jenis darah yang mengalir di dalam tubuhnya." Semua orang yang ada di lokasi langsung terperangah dan berseru, "Apa? Bagaimana mungkin bisa ada dua jenis darah yang mengalir dalam satu tubuh? Kau dokter, bukan sih? Pengetahuan dasar dari ilmu kedokteran saja kau tidak punya. Dari mana datangnya penipu ini?" Vincent juga mengerutkan keningnya dan berkata dengan serius, "Reva, kalau kau tidak paham dengan ilmu medis, langsung mengaku kalah saja. Untuk apa kau membuang-buang waktu semua orang?" Reva berkata dengan lembut, "Aku tahu kalian tidak percaya padaku. Kebetulan kita juga memiliki banyak alat medis di sini. Kalian bisa mengambil darah untuk melakukan uji sampel darah lagi di sini. Setelah itu, kalian bisa melihat apakah yang aku katakan itu benar." Semua orang saling menatap. Bagaimana Reva ini bisa begitu percaya diri? Vincent mengerutkan keningnya sejenak dan akhirnya mengangguk. Lalu dia meminta seseorang untuk membawa peralatan alat uji itu untuk langsung mengujinya di tempat. Lalu
Mereka mengambil darah dari lengan pria itu, tetapi ketika hendak mengambil darah dari lehernya, mereka langsung dihentikan oleh Reva. Reva menepuk bahu pria itu lagi, kemudian dengan cepat darah mengalir keluar lagi. Setelah itu, kedua jenis darah diuji di bawah tatapan semua orang. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui menunggu hasil tesnya keluar. Dan hasil dari tes ini membuat semua orang yang ada di lokasi acara langsung gempar. Dua jenis darah. Keduanya memiliki golongan darah yang berbeda. Ini benar-benar dua jenis darah yang berbeda. Semua orang yang ada di tempat itu merasa hampir pingsan. Jika menuruti ilmu medis yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun, ini adalah hal yang sama sekali tidak mungkin terjadi. Vincent juga merasa bingung, lalu dengan suara gemetar dia bertanya, Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Reva berkata dengan lembut, Aku sudah bilang, satu tubuh dengan dua jiwa. Dia bukan satu orang, tetapi merupakan gabungan dari dua orang. Semua orang menatap Reva dengan tatapan kosong. Apa maksudnya dengan satu tubuh dua jiwa? Apa artinya satu tubuh yang merupakan gabungan dua orang? Lalu dengan lembut Reva menjelaskan. Penjelasannya simpel saja. Seharusnya dia kembar. Seseorang yang berada di sebelahnya langsung menyeletuk, omong kosong. Dia adalah orang satu-satunya di dalam keluarganya. Dia sama sekali tidak punya saudara. Kerumunan itu juga saling berbisik. Dion menggertakkan giginya dan berkata, Reva, kau ini sebenarnya seorang dokter atau seorang penyihir. Bagaimana bisa dengan hanya melihat wajahnya saja kau langsung bisa tahu apakah dia memiliki saudara atau kakak adik lainnya? Reva terkekeh dan berkata dengan perlahan, kembar yang dia miliki ini agak istimewa. Pada saat perkembangan janin itu terjadi, dia kekurangan nutrisi atau karena alasan lainnya, sehingga janin yang satu menyatu dengan janin yang lainnya. Hasilnya, dua anak menjadi satu anak. Setelah dilahirkan, kelihatannya memang satu orang, tetapi janin yang menyatu ini tidak mati. Dia tetap hidup. Biasanya, hal seperti ini terjadi di bagian tertentu dalam tubuh dan tidak berbahaya. Tetapi pria ini, janin saudara kembarnya itu tumbuh besar di hatinya, sehingga menyebabkan hatinya membuat dua jenis darah yang berbeda untuk dua orang. Biasanya darah jenis ini hanya tersembunyi di dalam hati. Dalam keadaan normal, itu tidak akan muncul dan tidak akan berpengaruh pada orang ini. Tetapi jika terjadi situasi yang tak terduga, misalnya suatu bencana atau pendarahan hebat, maka darah jenis ini secara langsung akan memasuk ke dalam tubuhnya dan menyebabkan dia jatuh sakit. Kelihatannya seperti serangan jantung, tetapi jika kau benar-benar mengobatinya dengan teknik menyembuhkan serangan jantung, itu hanya akan membunuh orang ini. Setelah mendengarkan semua ucapannya, semua orang yang berada di tempat acara itu langsung terperangah dan mulut mereka semua terbuka dengan lebar. Untuk sesaat, mereka belum tersadar kembali. Dr. Hale juga tercengang. Kasus ini bahkan lebih aneh dari penyakit cacing jampi-jampi yang dia temui di tubuh Jack sebelumnya. Dan pada saat ini, tiba-tiba ada seorang dokter berkata, Tuan Lee, yang kau ucapkan itu memang benar sekali. Aku adalah dokter yang merawatnya sebelum menderita penyakit ini. Dia pernah mengalami kecelakaan mobil dan mengakibatkan dia mengalami pendarahan yang cukup parah. Saat itu dia hampir mati. Kami kira kami tidak bisa menyelamatkannya lagi. Tetapi siapa sangka secara ajaib dia selamat. Tetapi setelah itu terjadilah penyakit ini
yang menyebabkan situasinya seperti ini. Kami memang mengobatinya menuruti metode penyembuhan penyakit jantung, tetapi dia tidak pernah membaik. Jangan-jangan ini benar-benar satu tubuh dua jiwa. Semua orang yang ada di tempat acara langsung takjub. Semua yang dikatakan Reva itu benar. Vincent pun ikut tercengang. Dia mengerutkan keningnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin ada kasus aneh seperti itu? Reva, kau tidak mengada-ngada kan?" Reva berkata, "Kalau memang aku mengada-ada pun, memangnya aku bisa membuat 2 golongan darah pada orang ini?" Vincent terdiam. Ya, uji sampel darahnya memang langsung dilakukan di tempat, jadi tidak diragukan lagi. Reva melanjutkan ucapannya, "Jika kau benar-benar ingin membuktikannya, itu mudah sekali. Sel-sel epidermis jantungnya dapat diidentifikasi untuk membuktikan apakah jantungnya milik 1 orang atau 2 orang. Tetapi hari ini kita datang ke sini untuk mengobati penyakit ini. Fokusnya bukan di hal itu." Dokter yang merawat pasien itu segera berkata, "Jadi bagaimana dia harus diobati?" Reva berkata, "Ada 2 metode pengobatan. Yang pertama adalah membersihkannya secara total, yaitu memotong bagian yang menjadi milik saudaranya. Tetapi di bagian ini ada hati sehingga tidak mudah dihilangkan begitu saja. Sedangkan yang kedua adalah langsung menutup bagian yang memproduksi darah itu, sehingga bagian itu tidak memproduksi darah untuk diedarkan ke dalam tubuhnya." Semua orang langsung saling menatap dengan cemas. Sudah pasti tidak mungkin untuk memotong dan menghilangkan sebagian hati begitu saja. Tetapi bagaimana cara menutup bagian yang memproduksi darah itu? Seorang murid di sebelah Vincent berkata dengan keras, "Apa gunanya kau katakan hal-hal yang begitu hebat? Hari ini kami semua datang ke sini untuk mengobati pasien, bukan untuk mendengarkan ceritamu. Reva, sembuhkan pasien itu kalau kau memang punya kemampuan. Dan akui kekalahanmu kalau kau tidak punya kemampuan. Jangan membuang-buang waktu kami." Semua orang langsung mengangguk. Ya, benar. Yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan 3 jarum perak yang tadi Vincent tusukkan di tubuh orang ini. Lalu dia memegang salah satu jarum perak itu dan tiba-tiba menusukkan ke dada kiri pria tersebut. Para hadirin hanya melihat bahwa si pasien meringis sedikit, lalu segera setelah itu pasien dengan perlahan berdiri, benar-benar berdiri. Semua orang langsung tercengang. Harus diingat bahwa setelah Vincent menyembuhkannya tadi, dia juga mengatakan bahwa itu hanya sementara saja untuk menahan kondisi penyakitnya. Si pasien sama sekali tidak bisa berdiri, sedangkan Reva dengan satu tusukan jarum saja sudah bisa membuat si pasien itu berdiri. Sekarang dapat terlihat dengan jelas perbedaan di antara keduanya. Vincent juga tampak sedikit panik. Apakah metode pengobatannya benar-benar salah? Dan pada saat ini, seorang muridnya yang berada di sebelahnya kemudian berkata dengan enggan, "Memangnya kenapa kalau bisa berdiri? Kan tidak sulit untuk membuat seseorang berdiri. Dengan bisa berdiri juga belum tentu pasien itu sudah sembuh." Dr. Tanaka segera berkata, "Kami memiliki begitu banyak alat medis di lokasi ini serta dokter terkenal dari berbagai provinsi. Mereka semua dapat langsung memeriksanya di tempat. Pengobatannya efektif atau tidak bisa kita lihat melalui hasil tes." Semua orang mengangguk. Sekelompok dokter dan perawat langsung bergegas. Dengan cepat mereka melakukan berbagai pemeriksaan fisik kepada pria itu. Tidak lama kemudian
Pemeriksaan pun keluar hasilnya. Pengobatannya sangat efektif. Semua gejala penyakit yang ada pada orang ini sebelumnya sudah hilang semua. Sepertinya dia benar-benar sudah pulih secara total. Kali ini seluruh hadirin yang ada tampak terkejut semua. Harus diingat kembali bahwa setelah Vincent melakukan pengobatan dengan teknik 3 jarum, dia hanya menyuruh pasien ini pulang dan memulihkan dirinya secara perlahan. Pasien ini tidak bisa langsung pulih secara total. Tetapi sekarang Reva telah menyembuhkannya dan membuatnya pulih dengan 1 tusukan jarum. Dokter yang merawat pasien itu langsung berkata dengan penuh semangat, "Reva, benar-benar seorang dokter yang sangat jenius. Aku sudah menghabiskan hampir 1 tahun untuk merawat, mengobati, dan memantau pasien ini, tetapi sama sekali tidak ada efeknya. Tak disangka Reva dapat menyembuhkannya hanya dengan 1 tusukan jarum." Ilmu medis Tuan Lee benar-benar sangat luar biasa. Para dokter yang ada di sekitar ruangan itu juga saling berbicara. Semua orang dibuat terkejut oleh Reva sekarang. Ejekan dan hinaan mereka barusan benar-benar berubah menjadi sebuah kejutan untuk mereka. Siapa yang bisa menyangka bahwa pemuda ini benar-benar memiliki ilmu medis yang begitu luar biasa. Di saat yang sama, Devi yang berada di kamar VIP lantai atas juga ikut tercengang. Akhirnya dia mengerti dengan apa yang dikatakan kakeknya. Ilmu medis Reva benar-benar sangat brilian. Kalau kali ini Reva dapat mengalahkan Vincent, maka di kemudian hari prestasinya pasti tidak akan dapat dibayangkan. Di dalam hatinya, Devi merasa sangat menyesal. Seorang jenius seperti apa yang telah ia lewatkan. Yang paling merasa hancur adalah Dion Regata. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Reva bisa memiliki ilmu medis yang begitu luar biasa. Andai saja dia tahu mengenai hal ini sebelumnya, saat Reva mengatakan ingin bergabung dengan delegasi Provinsi Yama, dia pasti akan langsung menerimanya saat itu juga. Dan pada saat itu, dia akan menjadi pahlawan dalam keluarga Regata, sehingga posisinya sebagai pewaris dalam keluarga Regata pasti akan langsung didapatkannya. Namun, karena kesombongan dan keangkuhannya, dia telah melewatkan seorang dokter jenius. Dan yang paling penting adalah dia juga telah menabuhkan terumpet perang terhadap dokter jenius ini dan memaksa dia menjadi musuhnya. Terpikir akan hal ini, Dion merasa ingin mati rasanya. Apa yang telah dia lakukan sebenarnya? Dia sendiri yang menutup jalannya sendiri. Semua orang yang berada di pihak Vincent merasa sangat canggung. Lalu dengan marah seorang muridnya berkata, "Reva, kau hanya menyembuhkan 1 pasien. Guruku telah menyembuhkan 2 pasien." Reva mencibir, "Kau yakin gurumu telah menyembuhkan 2 pasien?" Jantung Vincent berdetak dengan kencang. Apakah dia telah melakukan kesalahan lagi?